Semalam lihat berita di seputaran Thailand, termasuk juga beberapa hari sebelumnya. Itu Sumdet Sanggaraja, yaitu pimpinan para biku di seluruh Thailand, sempat membuat pidato tanpa ada sebuah acara. Biasanya pidato itu ada kan kalau pas ada acara, ada upacara tertentu. Ini tanpa ada acara apa, ya, membuat pidato yang beliau jarang sekali membuat pidato. Pidatonya biasanya kalau setahun sekali itu pastinya ketika menjelang bulan Waisak, perayaan bulan Waisak, peringatan bulan Waisak, peringatan Wisaka Puja. Beberapa hari yang lalu membuat pidato yang isinya itu menghimbau agar para biku, termasuk juga pengurus-pengurus vihara, termasuk juga wiharawan semua, wiharawan, wiharawati, entah itu sebutannya meji atau sebutannya naga atau sebutannya apapun, orang-orang yang berlatih di wihara sebagai berumah tangga juga begitu. Termasuk juga himbauan kepada masyarakatnya, khususnya adalah para umat Buddha, upasaka upasika, bahwasanya pembabaran dharma itu mesti dicermati dengan baik, bahwa jika menguraikan dharma dalam arti ingin menjelaskan ajaran Sang Buddha, terkhususkan jika mengutip istilah Buddha, yaitu bahwa ini adalah ajaran Buddha, ajaran agama Buddha, tetapi isinya itu tidak terverifikasi betul ada di dalam Tipitaka, ada di dalam Atthakatha, ada di dalam Tika, atau pustaka-pustaka keagamaan penjelas yang lainnya. Ini karena terjadi fenomena yang sebetulnya bukan fenomena baru juga dari apa yang saya sendiri cermati dan ketahui. Ya, tentu ini bukan untuk mendiskreditkan satu negara, mendiskreditkan satu bangsa. Di dalam satu komunitas, apalagi satu negara begitu, kemungkinan terjadi pihak-pihak, kelompok-kelompok kecil tertentu, itu ada saja yang membuat sebuah mosi, sebuah apa, yaitu berupa sistem pengajaran yang baik secara sengaja atau tidak sengaja, atau dengan motif tertentu, dengan maksud tujuan tertentu,
mengatakan atau menjelaskan banyak hal tanpa didasari oleh ajaran Buddha secara referensifnya, yaitu yang memang telah ditelusuri dengan baik, ada diajarkan di dalam Tipitaka. Oleh karena memang terutama beberapa waktu terakhir ini fenomena pengajaran yang mengatasnamakan agama Buddha itu sangat marak dan beraneka warna. Dan sesungguhnya punya motif-motif di belakangnya itu adalah demi mendapatkan perolehan-perolehan, baik perolehan berupa materi, perolehan berupa pengikut, berupa kelompok yang lebih besar, berupa ketenaran, berupa macam-macam hal. Dan itu mengatasnamakan ajaran Sang Buddha. Terlebih lagi zaman sekarang ini dengan bantuan media sosial, itu pembicaraan atau penyampaian dari seseorang atau sekelompok orang, apalagi kalau yang terorganisir secara sistematis, itu bisa cepat sekali meluas, melebar, tersebar. Nah ini sangat meresahkan bagi para senior, para bante yang punya kepedulian, yang biasanya pernyataan-pernyataan penjelasan yang dimaksud itu mudah sekali mendapatkan sambutan dari masyarakat dengan ya berbagai macam semacam iming-iming, semacam janji-janji, semacam teknik-teknik, cara-cara yang di luar nalar, di luar akal sehat, dan relatif ya simple, relatif instan, yang semuanya itu menggiring ke penyerongan dari apa yang sesungguhnya diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi yang ada di Tipitaka yang sesungguhnya isinya itu tidak sedikit. Di Tipitaka apalagi ditambah dengan yang ada di pustaka penjelas berupa Atthakatha atau Tika atau Anutika atau Pakarana atau pandangan beberapa guru yang disebut dengan Keci Acarya. Ada banyak sekali. Ya, menyisihkan itu semua di sisi yang lain mengajarkan sesuatu yang lain lagi, yang beda lagi, yang tidak tercantum, yang tidak ada dan tidak yang tidak mendasarkan pada pustaka-pustaka referensif seperti itu. Dan di kemudian waktunya itu disambut oleh para senior yang tergabung dalam komite kesanggaan untuk dibuat semacam
sebuah tata aturan yang itu dijalankan oleh Departemen Agama Buddha di Thailand sana, yang akan bertindak selaku petugas sangga untuk menelusuri, menelisik atau menyelidik adanya tindak-tindak pengajaran yang di luar jalur, di luar alur dalam ajaran Sang Buddha. Ya, banyak sekali jenis-jenisnya, macam-macam. Ya, sebetulnya sudah lama ada, tetapi sekali lagi ini bukan untuk mendiskreditkan, terlebih justru berangkat dari ikut keprihatinan kita selaku umat Buddha, bahwa ya fenomena semacam itu bisa muncul dan marak, ya, ditambah dengan kemudahan menginformasikan ajaran-ajaran itu, bantuan media sosial. Nah, di negeri kita sendiri, Indonesia terlebih, yang dasar ajaran Sang Buddhanya sendiri, yaitu Tipitaka, dalam bahasa yang umumnya orang Indonesia mengerti, yaitu bahasa Indonesia, yaitu masih sangat terbatas. Sumber aslinya saja masih sangat terbatas, baik jumlahnya ataupun kemudahan untuk mengakses, untuk mendapatkannya. Kebanyakan justru adalah mendengar apa yang menjadi ajaran Sang Buddha itu dari mulut ke mulut, dan mulut siapa juga nggak jelas. Dan tidak jarang sebetulnya kita mendapatkan quote-quote gitu ya, berupa pernyataan-pernyataan Buddha mengatakan demikian ya, tanpa menyebutkan sumber. Menyebutkan sumber saja kalau itu dalam bahasa Indonesia sulit untuk ditelusuri. Sesungguhnya itu ada di dalam bagian mana di Tipitaka. Tidak mudah. Yang ya kalaupun bisa ditelusuri, ya misalnya dengan mencantumkan bahasa asli, yaitu bahasa Palinya, belum tentu penerjemahannya itu sudah sesuai. Ini menjadi keresahan tersendiri sesungguhnya. Menjadi keresahan tersendiri untuk mereka-mereka yang peduli pada ya kemurnian, pada keaslian, pada alur yang semestinya yang Sang Buddha itu ajarkan. Ya, termasuk misalnya orang yang mengaku diri sebagai orang istimewa, entah itu dengan sebutan indigo, entah itu dengan sebutan mendapatkan wangsit dari ya apalah, dari apa sosok dewa atau sosok bodhisatwa, atau bahkan ya menyatakan sosok Buddha, dan Buddhanya bukan hanya satu tapi mungkin Buddha-Buddha yang lain, entah Buddha apa saja. Yang isinya itu justru tidak ada dasar kebenarannya jika diperbandingkan dengan di pustaka suci. Mungkin ada pertanyaan juga, kenapa yang disampaikan itu harus bersesuaian dengan Tipitaka. Tipitaka kan
teori. Tipitaka itu meskipun banyak kan juga terbatas hanya di situ saja. Sampai pada isi yang ada meskipun panjangnya 1 meter buku itu kan sebatas itu saja. Di pengetahuan-pengetahuan yang lain di luar Tipitaka kan mestinya masih banyak, masih ada. Mengapa dibatasi harus berdasar atau setidaknya merupakan penjelasan lebih jelas ya yang sudah ada di dalam pustaka-pustaka itu. Nah, jawabannya adalah bahwa Sang Buddha mengajar dharma yang terkumpul di dalam Tipitaka itu sudah melewati satu pertimbangan sedemikian rupa bahwa itu sudah mencakupi keseluruhan ajaran Sang Buddha dan tidak ada hal apapun yang disembunyikan atau tidak jelas yang mesti perlu diragukan, dipertanyakan lagi. Atau hal apa yang terkait dengan sisi-sisi apapun yang menjadi ajaran Sang Buddha yang intinya ada 3, yaitu mencegah hal buruk, ya mengumpulkan hal baik dan membersihkan ya pikiran sendiri. Ya, kalau dalam istilah lainnya itu adalah sila, samadhi dan panya. Atau mungkin dalam konteks yang lain adalah dana, sila dan bhavana. Nah, ini yang sesungguhnya sudah keseluruhan yang menjadi ajaran Sang Buddha yang memungkinkan juga seseorang pembabar dharma, ajaran Sang Buddha punya keyakinan yang baik dan punya ucapan yang baik meskipun ucapannya itu tidak tercantum persis yang ada di Tipitaka. Misalnya dengan membuat penjelasan-penjelasan yang sesuai dengan zamannya. Contoh-contoh perumpamaan-perumpamaan yang sesuai dengan situasi kondisinya. Ya, kalau misalnya zaman dahulu angkat misalnya tentang kereta kencana, ya atau apa begitu, yang di dalamnya itu dirinci, ada rinciannya. Oh itu apa gagang depan yang diletakkan di atas leher lembu, ya penariknya itu namanya apa. Kemudian tiang menjulur dari depan sana sampai ke belakang, ya itu namanya apa. Terus bagian-bagian apapun di dalam di kereta itu, ya dirinci satu persatu. Ya. Jangankan istilah ini, rincian-rincian bagian-bagian kereta itu, keretanya sendiri sekarang orang sudah jarang lihat. Jadi kalau mau mengumpamakan, memberikan perumpamaan tetap yang konvensional, yaitu yang sesuai dengan di Tipitaka dengan situasi kondisi budaya pada zaman itu, ya mungkin juga akan mendapati kesulitan, baik yang menuturkan meskipun mungkin ini sudah berusaha untuk mempelajari sesungguhnya masing-masing bagian itu namanya apa dalam bahasa Indonesia. Perlu usaha yang tidak sedikit untuk bisa mengetahui bagian-bagian kereta itu. Oleh karena bahasa yang mungkin sudah jarang didengar. Mungkin pembicaranya sudah mempersiapkan diri untuk istilah-istilah yang tepatnya bagaimana. Tetapi masih bermasalah juga. Oleh karena apa? Tidak semua pendengar bisa paham. Ya sehingga kalau misalnya diganti misalnya dengan kendaraan yang ada sekarang, ya mungkin ya dikatakan
ada setirnya, ada sekernya, atau ada apalah begitu, mungkin businya misalnya, mungkin orang masih itu lebih bisa nyambung begitu. Atau mungkin mengumpamakan mengangkat ya perangkat elektronik, komputer dan sebagainya yang itu memang tidak tercantum dalam pustaka. Tetapi jika penjelasan-penjelasan itu merupakan hal yang sebagai penjelas dan sealur dengan yang ada di dalam pustaka suci, ya itu ya masih juga memungkinkan. Jadi itu juga masih perlu dilihat meskipun tidak sama, tidak ada disebutkan, tidak berarti tidak boleh. Tetapi masih perlu pencermatan bahwa itu sealur tidak, dasar maksud, makna dan maksudnya itu masih punya arah alur yang sama ataukah tidak dengan Tipitaka. Ya ini kelurusan, kejujuran seseorang yang mengaku pengikut Sang Buddha, menempatkan Sang Buddha sebagai junjungan yang tertinggi, sebagai guru spiritualitas yang paling utama, dan dapat dikatakan punya kebergantungan 100% dalam kita mengetahui, mencari, menjalankan hal-hal yang membawa pada kemanfaatan, kebahagiaan bagi diri dan bagi orang-orang sekitar. Sehingga kalau sampai menempatkan diri sebagai orang yang sembarangan dalam memberitahukan ajaran Sang Buddha, terlebih dengan kesengajaan-kesengajaan, terlebih ya dimuati dengan kepentingan-kepentingan sempit tertentu sebagaimana yang disebut di awal. Orang-orang seperti demikian ini, ya terkhususkan mereka yang tahu sebetulnya itu tidak diajarkan oleh Sang Buddha, tapi menyatakan bahwa ini adalah ajaran Sang Buddha. Sang Buddha tidak mengatakan begitu, tetapi ya menyatakan bahwa itu adalah yang Sang Buddha katakan. Dia termasuk orang yang kalau istilahnya sekarang itu adalah pemfitnah. Kalau yang difitnah itu orang biasa, ya masih oke lah, itu kewajaran. Tetapi kalau yang difitnah itu orang mulia, orang luhur, orang yang punya tingkat spiritualitas tinggi, itu berdampak besar bagi orang itu. Mungkin ya kurang begitu menyadari, kurang begitu secara bijaksananya mengetahui bahwa itu akan mendatangkan kerugian yang sangat besar. Apalagi kalau yang difitnah itu adalah sosok orang yang paling dia atau paling mereka kagumi, paling mereka saluti, yang merasa menjadi junjungan tertinggi. Tiada siapapun yang lebih tinggi dalam hal kebijaksanaan, kesucian dan kewelas asihan, kelurusan, segala hal yang ada menjadi kualitas dari guru agung, yaitu Sama Sambuddha ini, dan itu akan memberikan dampak yang lebih besar lagi. Dan ini adalah peringatan kepada diri kita, introspeksi bagi kita semuanya,
bukan hanya untuk kelompok tertentu dengan punya intrik, punya indikasi untuk menyinggung, menyindir atau bahkan mendakwa, menuduh, tidak. Tetapi adalah perhatian bagi kita untuk bisa introspeksi ke dalam bahwa apa yang kita sampaikan baik kepada publik dalam jumlah yang banyak maupun kepada perorangan 1-2 orang, sudahkah apa yang kita sampaikan itu ada dasar yang bisa dipastikan, yang bisa diyakinkan itu adalah dari Tipitaka. Dan Tipitaka ini yang menjadi wakil ajaran Sang Buddha tidak bisa diremehkan. Kita mengenal istilah Buddha, kita mengenal istilah karma, kita mengenal istilah punya, dana, samadhi, panya, segala hal istilah itu. Jika Tipitaka itu tidak ada, kita mengenalnya dari mana? Kita mengenalnya dari mana? Kita mengenal semua itu dari Tipitaka. Setelah Tipitaka ada, kita menggunakan istilah-istilah itu, menjelaskannya dengan cara lain, dengan dalih bahwa tidak semuanya yang di Tipitaka itu adalah sebuah kebenaran. Atau mungkin ada sesuatu yang lain yang berbeda dari Tipitaka, meskipun dalam hal ini yang tidak bersesuaian dengan Tipitaka yang boleh untuk disampaikan dan menjadi bagian dari ajaran Sang Buddha. Ini sebuah klaim yang sangat-sangat sepihak. Nah, ini adalah sebagai satu berita, termasuk juga pengingatan ke dalam diri kita, terutama kita yang punya dedikasi, punya kontribusi, punya hati yang baik, ingin membuat orang lain yang kita sayangi, yang kita harap kebaikan-kebaikan ada pada mereka, untuk bisa berlaku sebagaimana yang Sang Buddha ajarkan. Kita perlu meyakinkan, memastikan apa yang kita sampaikan itu sudah sesuai, sealur, yang sudah sebenarnya. Nah, itu kurang lebihnya ya. Anumodana Sabitiyo viwajantu